Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya Karstu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Pagi itu mentari baru saja menampakkan cahayanya di balik pepohonan. Udara masih terasa dingin dan embun masih menempel di dedaunan. Fatimah bangun lebih awal seperti biasa. Meski tubuhnya masih sering terasa lemas, ia tetap menjalani hari-harinya dengan rutinitas yang sama. Merawat ibunya, menyiapkan makanan, dan bersiap pergi ke pesantren. Namun sejak kejadian malam itu, ada sesuatu yang terus mengganggu di pikirannya. Ada lubang besar dalam ingatannya yang perlahan mulai terisi dengan potongan-potongan kejadian yang samar. Setiap kali ia mencoba mengingat, kepalanya terasa pusing dan juga rasa takut pun kembali menyelimutinya. Seminggu telah berlalu dan pagi ini, Fatimah baru saja selesai membersihkan rumah ketika suara ketokan keras terdengar dari pintu depan. Tok tok tok. Fatimah yang sedang menatap perabotan pun, dia langsung tersentak. Suara ketukan itu begitu kuat, hampir seperti suara gedoran. Dok dok dok. Tanpa menunggu lama, pintu pun terbuka, dan di ambang pintu berdirilah Bu Inu, wanita parubaya yang terkenal dengan sikapnya yang kasar dan juga menekan. Dia adalah rentenir jahat, yaitu orang-orang yang berhutang kepadanya. Wajahnya penuh dengan riasan tebal, bibirnya merah menyala, dan sorot matanya tajam seperti elang yang mencari mangsa. Fatimah menelan ludah, jantungnya berdebar dengan kencang. Ia tahu kedatangan wanita ini tak akan membawa kabar baik. Mana ibumu? Suara Bu Inuk terdengar lantang, tanpa basa-basi. Fatimah pun mencoba tetap tenang. Ibu sedang istirahat di dalam, Bu Inuk. Beliau juga kan masih sakit. Sakit melulu. Tapi hutang tetap hutang. Jangan kira cuma karena dia sakit hutang kalian bisa hilang begitu saja. Mana? Cepat bayar. Fatimah menunduk mencoba menahan perasaan yang bercampur aduk di dalam hatinya. Ia juga tahu keluarganya memang masih berhutang kepada Bu Inu. Tetapi wanita itu selalu menambahkan bunga yang semakin mencekik. Bu, tolong beri kami sedikit waktu lagi, Bu. Saya sedang berusaha mengumpulkan uang. Saya juga terus berjualan setiap harinya, Bu. Ujar Fatimah dengan suara pelan penuh harap. Namun Bu Inuk tertawa sinis. Waktu? Kau pikir aku ini orang yang sabar? Jangan lupa ya, hutang ibumu itu sudah berjalan cukup lama. Dan bunganya semakin menumpuk. Kamu mau bayar atau tidak? Fatimah mengepalkan tangannya. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Tiba-tiba suara lirih terdengar dari dalam kamarnya. Fatimah, Fatimah, siapa di luar? Itu suara ibunya lemah nyaris tak terdengar. Fatimah pun segera berlari ke dalam menemukan ibunya, berusaha duduk meskipun tubuhnya masih lemah. Ibu istirahat saja, Bu. Biar ini urusan Fatimah. Ucap Fatimah dengan lembut, mencoba menenangkan ibunya yang sudah bertahun-tahun berjuang melawan penyakitnya. Namun ibunya tetap berusaha bangkit meskipun tubuhnya saat itu bergetar. Dengan suara serak ia berkata, Bu Inu, tolong beri kami kesempatan. Tolong beri kami sedikit kelonggaran, Bu. Kami pasti akan membayar.
Bu Inu mendengus melihat tangannya di dada. "Hah, sudahlah cukup. Aku tidak mau mendengar alasan lagi ya. Kalau kalian tidak bisa membayar, ada cara lain." Fatimah menatap wanita itu dengan penuh curiga. "Apa maksud ibu? Rohmat masih ingin menikahimu kan Fatimah? Kalau kamu setuju, aku anggap hutang kalian lunas. Ingat ya, waktumu tinggal 1 bulan lagi." Jantung Fatimah seakan berhenti berdetak. Wajahnya langsung memucat. Nama itu, Rohmat. Tiba-tiba potongan-potongan ingatan yang selama ini samar mulai menyeruak ke permukaan. Singkatnya pada malam hari itu, jalan setapak, bau alkohol, juga tatapan mata yang menakutkan, tawa yang terdengar menjijikan, dan juga rasa sakit yang begitu menyiksa. Fatimah gemetar, kakinya seakan kehilangan tenaga. Air mata mulai menggenang di sudut matanya, tetapi ia berusaha menahannya. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan wanita kejam itu. "Tapi bu, aku tidak mau bu. Aku tidak mau." "Kau masih menolak? Setelah semua yang terjadi, kau pikir siapa lagi yang mau menerima gadis miskin seperti kamu? Hah?" Fatimah mengepalkan tangannya semakin erat. Ia tidak peduli dengan hinaan itu. Ia tidak akan pernah menikahi pria seperti Rohmat. "Ya sudah, kalau kamu tidak mau, ingat, 1 bulan kamu harus membayar. Jika tidak, mau gak mau, kamu harus menikah dengan Rohmat." Bu Inu menatapnya tajam lalu mendekatkan wajahnya ke arah Fatimah. Setelah mengucapkan ancaman itu, Bu Inu berbalik dan melangkah keluar meninggalkan Fatimah yang masih berdiri kaku dengan tubuh gemetar. Fatimah menunduk mencoba menenangkan nafasnya yang memburu. Ingatan tentang malam itu kini semakin jelas. Ia bertemu Rohmat, ia berusaha melawan, lalu semuanya menjadi gelap. Air matanya akhirnya jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Ia merasa marah, marah kepada dirinya sendiri, marah kepada Rohmat, marah kepada ketidakadilan yang menimpa keluarganya. Sejak hari itu, Fatimah semakin menutup diri. Ia berusaha bersikap biasa seakan semuanya baik-baik saja. Tetapi di dalam hatinya ada ketakutan yang terus menghantui. Setiap kali mengingat perkataan oleh Bu Inu, ia merasa dadanya semakin sesak. Di depan ibunya, Fatimah tetap tersenyum, tetap melakukan rutinitasnya seperti biasa. Ia tetap merawat ibunya, tetap pergi mengaji ke pesantren, tetap berjualan untuk mencari nafkah. Namun dalam diam ia merasa ada yang mulai berubah di dalam dirinya. Hari demi hari berlalu dan perlahan tubuhnya pun mulai merasakan hal yang aneh. Awalnya ia hanya merasa cepat lelah. Setiap kali berjalan kaki pulang dari pesantren, kakinya terasa lebih berat dari biasanya. Ia juga sering merasa pusing, tetapi ia mengira itu karena terlalu banyak pikiran. Namun pagi itu saat Fatimah sedang menyiapkan sarapan untuk ibunya, perutnya tiba-tiba terasa mual. Ia pun buru-buru berlari ke belakang rumah dan memuntahkan isi perutnya. Tangannya mencengkram dinding, tubuhnya gemetar. Setelah beberapa saat, ia berdiri dengan nafas tersengal. Ia menyeka mulutnya dengan punggung tangan mencoba berpikir. "Astagfirullahaladzim, kenapa aku tiba-tiba mual gini? Apa aku sakit?" Gumamnya dengan pelan. Ia tidak ingin ibunya tahu. Ia tidak ingin membuat ibunya khawatir. Jadi ia kembali ke dalam rumah berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa dengan dirinya. Gadis berusia 18 tahun itu harus berjuang menerima keadaan yang sebenarnya. Tetapi hari-hari berikutnya rasa mual itu semakin sering datang. Setiap pagi ia harus berlari ke belakang rumah untuk memuntahkan isi perutnya. Tubuhnya juga semakin terasa lemah dan terkadang kepalanya pusing hingga ia hampir jatuh. Ketakutan mulai merayapi pikirannya. Ia mulai mengingat sesuatu yang selama ini ia coba lupakan. Malam itu, Rohmat. Tangannya bergetar saat memikirkan kemungkinan yang selama ini ia hindari. Apa? Jangan-jangan Mas Rohmat? Tidak mungkin. Tidak mungkin.
Ini mungkin karena aku kecapean saja, bisiknya pada dirinya sendiri. Ia mencoba meyakinkan hatinya bahwa ini hanya sakit biasa. Mungkin karena terlalu lelah, mungkin karena pola makan yang tidak teratur. Namun semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin tubuhnya memberikan tanda-tanda yang membuatnya takut. Di pesantren ia menjadi lebih pendiam. Ia semakin sulit berkonsentrasi saat mengaji. Ustadz Jamal beberapa kali memperhatikannya dengan tatapan penuh tanya. Tetapi Fatimah, dia hanya menunduk dan berkata bahwa ia baik-baik saja. Tetapi pada suatu hari ketika ia sedang duduk di dalam kelas, tubuhnya tiba-tiba terasa panas. Pandangannya berkunang-kunang dan sebelum ia sempat menyadari apa yang terjadi, semuanya menjadi gelap. Saat ia membuka mata, ia sudah berbaring di salah satu ruangan di pesantren. Beberapa santri perempuan pun mengelilinginya dengan wajah cemas. Fatimah, kamu sudah sadar? Aku kenapa? Tadi kamu pingsan, Fatimah. Fatimah pun mencoba bangkit tetapi tubuhnya masih terasa lemas. Sepertinya kamu benar-benar kelelahan, ujar santri lainnya. Ustaznya kemudian datang dan memberikan Fatimah segelas air. Fatimah, kamu sakit. Fatimah menggeleng pelan, meskipun tubuhnya masih terasa lemah. Tidak kok Ustazah, aku hanya kurang tidur, jawabnya dengan suara lirih. Tetapi dalam hatinya ia tahu ada yang tidak beres. Ia tahu ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Hingga singkatnya pada hari itu pun, saat ia berjalan pulang ke rumah, pikirannya semakin kacau. Ia duduk di depan rumah menatap langit yang mulai gelap. Ia harus mencari jawaban. Ia tidak bisa terus berpura-pura tidak tahu. Tetapi jika dugaan itu benar, apa yang harus ia lakukan? Bagaimana ia harus menghadapi semuanya? Ketakutan pun mulai menguasai dirinya. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak ada jalan keluarnya. Dan pada malam itu untuk pertama kalinya dalam hidup, Fatimah merasa benar-benar hancur sendirian. Singkat cerita, kini Fatimah berjalan pulang dengan langkah yang semakin berat. Badannya masih terasa lemah setelah kejadian di pesantren kemarin. Pikirannya semakin kacau. Ia tidak tahu harus bagaimana. Tubuhnya memberikan tanda-tanda yang membuatnya takut. Tapi ia masih berharap semua ini hanya efek kelelahan. Hingga saat ia hampir sampai di rumahnya, tiba-tiba ada seorang menghadangnya di jalan kecil menuju rumahnya. Fatimah. Suara itu terdengar akrab, namun juga menimbulkan rasa takut yang luar biasa dalam dirinya. Fatimah menegakkan kepalanya dan melihat Rohmat berdiri di depannya dengan senyum puas di wajahnya. Mata pria itu menatapnya penuh percaya diri, seolah dia telah menenangkan semua yang besar. Fatimah merasa jantungnya mencelos. Kakinya ingin berbalik dan pergi tetapi tubuhnya terasa membeku di tempat. Kamu kenapa Fatimah? Mukamu kok pucat sekali. Jangan-jangan kamu sedang sakit ya? Ujar Rohmat sambil menyeringai. Fatimah menelan ludah berusaha mengatur nafasnya. Minggir, katanya dengan suara yang bergetar. Namun Rohmat justru tertawa kecil, seolah menikmati ketakutan Fatimah. Aku semakin yakin kalau kamu akan jadi istriku Fatimah, katanya dengan nada penuh keyakinan. Fatimah pun mengerutkan kening. Apa maksudmu ya? Rohmat melangkah lebih dekat membuat Fatimah mundur selangkah. Aku tahu, pasti kamu mulai merasa ada yang aneh kan dengan tubuhmu. Dan aku yakin kau sudah mulai menebak apa yang terjadi, katanya dengan nada tenang. Apa maksud kamu? Kamu pasti sekarang mual-mual kan? Fatimah merasakan kepalanya semakin berat. Rohmat berbicara seolah dia tahu sesuatu yang sangat penting. Dan ketika melihat Fatimah diam, Rohmat semakin mendekatkan wajahnya. Fatimah, cantik.
Aku tidak akan bertele-tele. Aku yang telah bersenang-senang denganmu saat malam itu. Kau ingat kan? Darah Fatimah seakan berhenti mengalir. Matanya membelalak, nafasnya tertahan di tenggorokan. Apa? Aku sudah lama ingin memilikimu, Fatimah. Dan malam itu akhirnya aku berhasil. Kau tidak ingat semuanya, bukan? Tapi aku yakin kau pasti mulai sadar. Fatimah mundur beberapa langkah, lututnya gemetar. Tangannya mengepal kuat-kuat, menahan amarah dan ketakutan yang bercampur menjadi satu. Kamu yang sudah... Fatimah tidak bisa menyelesaikan kata-katanya. Roma tetap tersenyum seakan menganggap semua ini hal yang biasa. Jadi sekarang, mau tidak mau kau akan menikah denganku, sayang. Kasihan bayi yang ada di perutmu. Aku tidak masalah jika kau hamil. Itu malah lebih baik. Lagian, ibu sudah siap mengatur pernikahan kita. Fatimah merasa ingin muntah. Seluruh tubuhnya menggigil. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin semua ini benar. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia pun berbalik dan langsung berlari menuju rumahnya. Dadanya terasa sesak, air matanya mulai menggenang di pelupuk matanya. Langkahnya terasa berat, tapi ia harus berlari, ingin menjauh sejauh mungkin dari Rohmat dan kata-kata mengerikan yang baru saja ia dengar. Ia sangat menyesalinya. Setibanya di rumah saat itu, Fatimah langsung masuk ke dalam dan menutup pintu rapat-rapat. Tubuhnya bersandar di daun pintu, tangannya gemetar hebat. Tidak mungkin. Aku tidak mungkin hamil. Dengan tangan yang masih bergetar, ia pun mengeluarkan sesuatu yang ia beli diam-diam setelah mendengar banyak cerita dari beberapa santri di pesantren. Dengan langkah berat saat itu, Fatimah pun menuju kamar mandi. Tangannya nyaris tak bisa membuka bungkus plastiknya karena terlalu gemetar. Ia memejamkan mata sejenak, menarik nafas panjang, lalu mulai mengikuti instruksi yang tertulis di kertas. Setelah ia mengetes saat itu, detik demi detik berlalu dalam keheningan yang mencekam. Jantung Fatimah berdegup begitu keras hingga ia merasa seakan bisa mendengarnya di seluruh ruangan. Ia menatap alat kecil di tangannya, menunggu hasilnya dengan nafas tertahan. Saat garis-garis itu telah muncul, dunia seakan berhenti berputar. Apa? Aku positif hamil. 2 garis sudah ada. Fatimah membeku, matanya terpaku pada alat kecil itu, seolah berharap penglihatannya salah. Ia mengerjapkan mata berharap ketika ia membuka matanya lagi, hasilnya akan berubah. Tapi ternyata tidak. Garis itu tetap ada. Dia positif hamil. Fatimah pun tidak bisa lagi menantangisanya. Ia menjatuhkan alat itu ke lantai, menutup wajahnya dengan kedua tangan, dan dia terisak tanpa suara. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Dia begitu stres, hampir gila. Singkat cerita, Fatimah pun duduk di sudut kamar dengan tatapan kosong. Matanya masih basah oleh air mata yang terus mengalir tanpa bisa ia hentikan. Dunia terasa begitu sempit, seakan menekan tubuhnya hingga sulit bernafas. 2 garis positif yang tertera pada alat uji kehamilan tadi masih terbayang jelas di kepalanya. Ia ingin berteriak, ingin marah, ingin melarikan diri dari kenyataan yang begitu kejam. Namun di dalam rumah kecil ini, hanya ada ibunya yang terbaring lemah di kamar. Tidak tahu apa yang tengah terjadi pada putrinya. Fatimah tidak sanggup membayangkan bagaimana reaksi ibunya jika mengetahui kenyataan ini. Air mata kembali menggenang di matanya. Ia menggigit bibirnya berusaha meredam tangis yang semakin menggila. Tapi dalam hatinya ia tahu bahwa tak ada jalan keluar dari semua ini. Hari demi hari berlalu dan batas waktu pembayaran hutang keluarga Fatimah pun kini telah tiba. Bu Inuk kembali datang, kali ini dengan wajah yang lebih angkuh dan juga menekan. Fatimah, kau tahu kenapa kan? Aku masih kesini.
Suara Bu Inuk tajam seperti belati. Fatimah berdiri tegak di depan rumah, menghadapi wanita itu dengan perasaan yang bercampur aduk. Iya Bu, saya tahu. Saya belum bisa melunasi utang-utang keluarga saya, Bu. Nah, bagus kalau kamu sudah tahu. Gini, karena keluargamu sudah tidak bisa membayar utang ini, apa kamu akan terus berlari dari kenyataan? Fatimah mengepalkan tangannya. Di balik kain gamisnya ia tahu bahwa Bu Inuk tidak akan berhenti menekan keluarganya. Hutang yang terus bertambah dengan bunga yang semakin tinggi membuatnya tahu bahwa tak ada cara lagi untuk melunasinya selain ia menikah dengan anaknya. Jika ia tetap bertahan, ibunya akan menjadi korban. Jika ia akan melawan, mereka pasti akan kehilangan segalanya. Dan kini ada satu alasan lagi yang buat Fatimah semakin terjepit, yaitu bayi yang ada di kandungannya. Ia tidak bisa membiarkan ibunya tahu. Jika ibunya tahu, mungkin itu akan menjadi pukulan yang lebih besar bagi kesehatannya yang sudah rapuh. Ia pun tidak bisa mengambil resiko itu. Maka dengan perasaan hancur, ia mengangkat wajahnya dan menatap Bu Inuk. Bu, aku mau menikah dengan Rohmat. Kalimat itu terasa seperti pisau yang menusuk jantungnya sendiri. Tapi ia harus melakukannya karena ia tidak punya pilihan lain. Apa? Apa ibu gak salah dengar? Iya Bu, saya mau dinikahi oleh anak ibu. Gitu dong. Dari kemarin-kemarin kan mudah. Kamu ini gadis pintar, Fatimah. Ibu tahu kamu pasti akan mengambil keputusan yang tepat. Fatimah menundukkan kepalanya. Ia tidak ingin melihat wajah puas wanita itu lebih lama lagi. Hingga singkatnya beberapa hari kemudian, setelah Fatimah berbicara kepada ibunya, kabar pernikahan Fatimah dengan Rohmat pun segera menyebar. Berita ini mengejutkan banyak orang, terutama di pesantren tempat Fatimah mengaji. Ustadz Jamal pun memanggil Fatimah secara khusus, menatapnya dengan penuh pertanyaan dan juga kebingungan. Fatimah, apa ini benar? Tanya Ustadz Jamal dengan nada lembut tetapi penuh keheranan. Benar Ustadz, jawabnya dengan suara lirih. Ustadz Jamal pun terdiam sejenak seakan mencoba memahami situasi yang sebenarnya. Aku tidak mengerti Fatimah. Soalnya kabar ini begitu buru-buru dan dadakan. Yang Ustadz tahu, kamu selama ini seorang santriwati yang taat. Kamu gadis yang baik. Tapi kenapa tiba-tiba mengambil keputusan seperti ini? Bukankah kemarin-kemarin kamu sendiri yang bilang kalau kamu ingin punya suami yang soleh? Fatimah meremas ujung gamisnya, berusaha menahan gejolak dalam dadanya. Iya Ustadz, tapi kan semua orang belum tahu kedepannya gimana. Mungkin Rohmat sekarang masih nakal, tapi semoga setelah menikah dengan saya, dia bisa menjadi kepala keluarga yang baik Ustadz. Insya Allah ya, Ustadz doakan. Iya Ustadz, soalnya ini juga keputusan saya. Ya sudah, Ustadz doakan yang terbaik ya buat kamu. Fatimah hanya mengangguk. Ia tahu bahwa Ustadz Jamal dan para santri lainnya pasti bertanya-tanya, tetapi ia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Ia tidak ingin ada yang tahu. Singkat cerita, kini hari pernikahan pun telah tiba. Fatimah mengenakan pakaian sederhana berwarna putih, dengan raut wajah yang sama sekali tidak menunjukkan kebahagiaan. Ia duduk di pelaminan di samping Rohmat, pria yang paling ia benci, tetapi kini resmi menjadi suaminya. Para tamu datang menyampaikan selamat, tetapi mereka juga berbisik-bisik di belakang. Bu, kok Fatimah mau ya menikah dengan Rohmat?
Iya, aku juga tidak menyangka loh. Padahal kan yang saya dengar, dia itu selalu menolak perjodohan ini sebelumnya. Ya mungkin sih yang dengar-dengar saya ya bu, keluarganya nggak bisa bayar hutang, jadi mau nggak mau. Iya, tapi kayak ada yang aneh gitu ya bu. Fatima mendengar semua bisikan itu, tetapi ia hanya diam. Semua ucapan itu terdengar seperti angin lalu baginya. Sementara Rohmat di sisi lain terlihat sangat puas. Ia menatap Fatima dengan tatapan penuh kemenangan. Akhirnya, kamu jadi milikku cantik, bisiknya di sela-sela acara. Fatima tidak menjawab di dalam hatinya. Ia hanya berdoa agar semua ini segera berakhir. Ia telah mengorbankan segalanya untuk ibunya, untuk keluarganya. Kini ia harus menghadapi kehidupan baru yang tidak pernah ia inginkan. Saat pesta berakhir dan semua tamu mulai pergi, Fatima berjalan menuju kamar dengan langkah gontai. Ia duduk di tepi ranjang menatap keluar jendela dengan perasaan kosong. Hidupnya telah berubah selamanya. Ia telah menyerah pada takdir yang paling tidak ia inginkan. 2 bulan setelah pernikahan yang tidak pernah diinginkannya, kini Fatima duduk di sudut kamar dengan tubuh lelah dan juga pikiran yang penuh. Hidup bersama Rohmat bukan hal yang mudah. Seperti yang sudah ia duga, suaminya ternyata tidak berubah sedikit pun. Rohmat masih seperti dulu, pemalas, tidak bertanggung jawab, dan hanya mengandalkan ibunya, Bu Inu, untuk memenuhi segala kebutuhannya. Fatima lebih banyak diam menjalani hari-hari dengan kepasrahan. Satu-satunya alasan ia bertahan adalah ibunya, yang semakin hari semakin melemah. Penyakit stroke yang diderita ibunya kini semakin parah, dan Fatima merasa bersalah karena tidak bisa memberikan perawatan yang lebih baik. Namun malam itu segalanya berubah. Fatima yang saat itu sedang duduk di samping ibunya, menggenggam tangan wanita yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Nafas ibunya terdengar semakin lemah, dan matanya mulai redup. Ibu kenapa bu? Bu, bangun bu. Jangan tinggalin Fatima. Fatima berbisik dengan suara penuh haru. Saat itu, ibunya kini sudah tidak menjawab. Tatapan wanita tua itu perlahan kehilangan cahaya. Dan dalam hitungan detik, nafas terakhirnya berhembus. Fatima membeku, tubuhnya gemetar hebat. Air matanya langsung mengalir deras. Ibu. Kematian ibunya mengguncang tubuhnya yang kini sudah tidak bernyawa. Ceritanya membuat semua orang menjadi terharu, merasakan kesakitan yang dirasakan oleh Fatima. Kini suasana rumah mendadak dipenuhi oleh suara tangisan. Para tetangga yang mendengar kabar duka segera berdatangan, membantu mengurus jenazah. Fatima tidak bisa berhenti menangis, hatinya terasa hancur berkeping-keping. Ibu adalah satu-satunya alasan ia bertahan, alasan dia mau menikah dengan Rohmat. Namun kini wanita itu telah pergi selamanya. Di acara itu pun saudara-saudaranya pun mulai berdatangan untuk melayat. Rumah kecil itu menjadi ramai dengan orang-orang yang datang menyampaikan belasungkawa. Fatima berusaha tegar, tetapi dalam hati ia merasa sangat sendirian. Namun di tengah suasana duka itu, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Salah seorang saudaranya yang sedang membantu merapikan kamar tidurnya menemukan sesuatu di dalam laci meja. Itu adalah sebuah alat tes kehamilan. Orang itu pun mengernyit, merasa heran dengan benda yang ia temukan. Dengan penasaran, ia mengangkat alat itu dan melihat 2 garis yang masih tampak jelas di permukaannya. Ini milik siapa? Suara saudara Fatima terdengar nyaring, membuat beberapa orang di ruangan itu menoleh ke arahnya. Fatima yang masih duduk pun di dekat jenazah ibunya, dia mendadak tersentak. Jantungnya berdegup dengan kencang. Saudara-saudaranya mulai berdiskusi menebak-nebak siapa pemilik alat itu. Bisikan-bisikan pun mulai menyebar di antara para pelayat saat itu. Apakah mungkin ini milik Fatima?
Tapi kok perutnya udah besar sekali ya. Padahal kan pernikahan kira-kira 2 bulan yang lalu. Namun kok kehamilannya seperti sudah 4 bulanan ya. Semua orang menjadi buruk sangka. Tidak mungkin deh, Bu. Tapi kalau bukan miliknya, lalu milik siapa lagi? Suasana duka mendadak berubah menjadi penuh ketegangan. Orang-orang mulai bertanya-tanya, dan semua mata kini tertuju pada Fatimah. Fatimah, apa ini milikmu? Suara seorang saudara laki-lakinya terdengar jelas. Fatimah tidak bisa berkata apa-apa. Tenggorokannya terasa kering dan nafasnya tercekat. Fatimah, jawab, desak saudaranya lagi. Fatimah menundukkan kepalanya, tubuhnya gemetar dengan hebat. Melihat reaksinya, orang-orang di ruangan itu pun mulai menyadari sesuatu. Iya, itu milik aku. Terus, kenapa perut kamu sudah besar? Dan ini kelihatannya sudah lama. Padahal kan kamu menikah baru 2 bulanan. Fatimah menundukkan kepalanya, tubuhnya gemetar dengan hebat. Fatimah, kenapa Fatimah? Apa jangan-jangan kamu hamil ya sebelum menikah? Suasana berubah tegang saat itu. Semua orang menatap Fatimah dengan berbagai ekspresi. Ada yang kaget, ada yang marah, dan juga ada yang kecewa. Rohmat yang sejak tadi duduk di sudut ruangan pun mendadak berdiri, mencoba menyelamatkan situasi. Kalian ini apa-apaan sih? Dia istriku, wajar kalau dia hamil. Lagian kan, ini itu sedang berduka. Kenapa kalian malah bahas hal yang gak penting sih? Namun salah seorang saudara Fatimah menatapnya tajam. Tapi Mat, usia kandungannya pasti lebih tua loh dari usia pernikahan kalian. Jangan menganggap semua orang di sini bodoh. Fatimah semakin menunduk. Air matanya mengalir, tetapi kali ini bukan hanya karena kehilangan ibunya, melainkan juga karena rasa malu yang luar biasa. Dia pun hanya bisa menangis. Nama baiknya kini telah hancur. Iya, itu semua betul. Aku hamil di luar nikah karena perbuatan jahat dari suamiku sekarang, Mas Rohmat. Puas kalian, puas melihatku hancur. Aku bertahan karena ibuku, tapi sekarang ibuku sudah meninggal. Tidak perlu lagi yang kusembunyikan. Astagfirullahaladzim Fatimah, kau sudah mencoreng nama keluarga. Kami kira kau menikah karena keinginan sendiri. Ternyata ini semuanya untuk menutupi aibmu. Pasti ibumu akan sangat sedih dan marah. Fatimah terisak keras. Ia tidak tahu harus berkata apa. Semua orang telah salah paham, tetapi apakah mereka akan percaya jika ia mengatakan yang sebenarnya? Namun gitulah kenyataannya. Mulai sekarang, kalian sudah tahu kan kebenaran itu semua. Fatimah merasa dunianya semakin runtuh. Ia telah kehilangan ibunya dan sekarang ia kehilangan nama baiknya. Semua orang di sekelilingnya memandangnya dengan tatapan penuh hinaan dan juga kecewaan. Tidak ada lagi tempat untuknya. Ia benar-benar sendirian. Sementara saat itu Ustadz Jamal yang datang melayat pun, dia mendengar semuanya. Namun dia sudah tahu dan merasakan bahwa Fatimah bukanlah orang seperti itu. Dia menjadi korban dan tapi pelakunya pun sudah menjadi suaminya. Kini saat itu untuk mendamaikan situasi, Ustadz Jamal pun menyampaikan pesan-pesannya. Hingga setelah semua tenang, kini jenazah ibunya pun dimakamkan saat itu juga. Singkatnya, Fatimah berdiri di tepi liang lahat dengan tubuh lemas dan wajah penuh air mata. Tanah merah yang masih basah tampak menggunung di hadapannya, menutupi tubuh ibunya yang kini telah pergi untuk selamanya. Isakan tangisnya bercampur dengan suara tahlil yang menggema di udara. Hatinya terasa hancur berkeping-keping. Sejak kecil,
Ibunya adalah satu-satunya tempat ia bersandar. Dalam segala kesulitan, ibunya selalu memberinya kekuatan. Tetapi kini sosok itu telah tiada. Ia benar-benar sendirian. Tangannya gemetar saat meraih gumpalan tanah, lalu menjatuhkannya perlahan ke atas makam ibunya. Matanya memerah, nafasnya memburu. Ia ingin berteriak, ingin menangis lebih keras, tetapi suaranya seakan tercekat di tenggorokan. Hanya air mata yang terus mengalir membasahi pipinya. Di antara para pelayat, Rohmat berdiri tak jauh dari sana, menatap Fatimah dengan ekspresi datar. Saat melihat istrinya semakin kehilangan kendali atas emosinya, ia mencoba mendekat, lalu meletakkan tangannya di bahu Fatimah. "Fatimah, sudahlah, semua sudah terjadi. Terima saja takdir ini," ucapnya dengan nada yang terdengar seolah peduli. Namun saat sentuhan itu terasa di bahunya, Fatimah langsung menepis tangan Rohmat dengan kasar. Ia menoleh menatap suaminya dengan penuh kebencian. Pergi kamu, Fatimah. Tapi kan aku hanya ingin pergi dari sini, Mas. Kali ini suara Fatimah lebih keras, hingga beberapa orang di sekitar pun mereka mulai menoleh. Air mata semakin deras mengalir di pipinya. Dadanya bergemuruh penuh kemarahan dan juga kesedihan. "Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan seperti ini. Kalau bukan karena kamu." Tega. Rohmat melangkah mundur, merasa harga dirinya diinjak di hadapan orang banyak. Beberapa kerabat yang hadir pun mulai saling berbisik, menatap keduanya dengan tatapan yang penuh tanda tanya. "Fatimah, sabar. Kendalikan dirimu, Fatimah," ucap salah seorang saudaranya dengan suara pelan, mencoba menenangkannya. Namun Fatimah tak peduli lagi. Tangannya terkepal erat, tubuhnya gemetar. Kenapa aku harus tenang? Orang ini sudah menghancurkan hidupku. Dia yang menyebabkan semua ini." Beberapa orang di sekitar mereka pun tampak semakin tidak nyaman. Rohmat yang awalnya ingin menunjukkan kepeduliannya, kini merasa dirinya dipermalukan. Ia pun mendekat lagi, tetapi Fatimah mundur beberapa langkah. "Aku bilang pergi, pergi!" bentaknya lagi. Rohmat mengepalkan tangannya. Ia memang tidak menyukai Fatimah sejak awal. Apalagi setelah ia, kini amarahnya benar-benar memuncak. Terserah kau lah, Fatimah. Aku hanya berusaha menjadi suamimu, tapi kamu malah memilih untuk mempermalukan aku seperti ini. Jangan salahkan aku nanti ya, ucapnya dingin, sebelum akhirnya berbalik dan pergi meninggalkan pemakaman. Fatimah jatuh terduduk di samping makam ibunya. Hanya tangisan yang tersisa tanpa ada lagi tenaga untuk melawan. Ia menangis dan menangis tanpa peduli siapa yang melihatnya. Di sekelilingnya pelayat pun mulai beranjak pergi satu persatu. Namun Fatimah tetap berdiri di sana, menggenggam lisan ibunya seakan tidak melepaskannya. Angin berembus kencang seolah meresapi kesedihan yang begitu dalam. Semua orang telah meninggalkannya. Ia tak punya siapa-siapa lagi. Dan perlahan-lahan, sesuatu dalam dirinya pun mulai retak. Sejak hari itulah Fatimah berubah. Ia tak lagi berbicara dengan siapapun. Ia lebih sering mengurung diri di dalam kamar, menatap dinding kosong dengan pandangan hampa. Ia tak peduli dengan rumahnya yang berantakan, tak peduli dengan dirinya sendiri yang semakin kurus dan pucat. Kini, setiap malam ia terbangun dengan nafas tersengal. Bayangan kejadian-kejadian menyakitkan pun terus menghantuinya. Kasihannya Fatimah. Sepertinya dia tidak bisa menerima kenyataan. Apalagi dia juga sedang hamil. Kasihan sekali bayinya. Iya, Bu. Sepertinya dia tampak gila, selalu murung. Tidak heran sih, kini dia jadi gitu. Apalagi ternyata dia tidak mencintai suaminya. Bahkan kini Rohmat sendiri tak lagi memedulikannya.
walaupun saat itu Fatimah sedang mengandung bayi dari mereka. Fatimah saat itu hanya duduk di sudut kamar dengan tangannya megang perutnya yang mulai membesar. Malam-malam saat itu terasa semakin panjang. Bayangan masa lalu semakin kuat menghantuinya, hingga akhirnya di suatu malam, ia berdiri di depan cermin menatap bayangannya sendiri dengan mata kosong. Ia benar-benar sudah frustasi, sudah gila. Hingga pada malam itu pun, ia mengunci dirinya di kamar dan tidak keluar selama 1 minggu. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.